Perkenalkan, saya Tia Salsabila, selaku moderator pada webinar siang ini yang bertajuk Palm Oil and Strategic Corridor Strengthening India-Indian Economic and Trade Cooperation. Before we begin, we would like to inform you that English interpretation is available throughout this webinar. Please click the interpretation button or icon globe on your Zoom viewer right below and choose English as your preferred language. Baik, kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat, para narasumber, Bapak Wijayanto, Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Bapak Fadil Hasan, Ekonom Senior Indef, Bapak Edi Martono, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPI), Bapak Ibu peserta webinar, serta rekan-rekan media yang telah hadir secara daring pada acara webinar yang ini. Diskusi webinar siang ini akan membahas mengenai peran minyak sawit sebagai koridor strategis dalam memperkuat kerjasama ekonomi dan perdagangan antara Indonesia dan India. Sebagaimana kita ketahui, hubungan ekonomi kedua negara merupakan salah satu kemitraan bilateral yang paling dinamis di Asia. Minyak sawit menempati posisi yang sangat penting. Bagi Indonesia, ia menjadi komoditas ekspor utama dan sumber penghidupan jutaan rumah tangga. Sementara bagi India, sawit merupakan kunci ketahanan pangan karena menyediakan minyak nabati yang terjangkau bagi lebih dari 1,4 miliar penduduk. Dengan kata lain, sawit bukan hanya sebagai komoditas, melainkan juga jembatan kerjasama ekonomi pangan dan hubungan diplomatik. Namun, tantangan global seperti isu keberlanjutan, standar perdagangan, serta persepsi publik internasional menuntut adanya penguatan kolaborasi Indonesia-India. Melalui webinar ini, kita akan menggali bagaimana sawit dapat dimaksimalkan sebagai koridor strategis untuk menopang pertumbuhan, menghadapi tantangan global, dan membuka peluang baru dalam sektor pertanian, energi terbarukan, maupun pembangunan berkelanjutan. Baik, untuk memulai diskusi pada siang hari ini, kita akan mendengarkan pemaparan pertama dari Bapak Edi Martono selaku Ketua Umum GAPI yang akan menyoroti peran harmonisasi kebijakan dan tujuan keberlanjutan bersama dalam memperkuat perdagangan sawit Indonesia-India. Baik, kepada Bapak Edi, kami persilakan untuk memaparkan pandangannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya akan menyampaikan mengenai bagaimana strategi industri kelapa sawit Indonesia menghadapi tantangan pasar global dan isu keberlanjutan. Baik, lanjut. Jadi kalau kita melihat di sini memang neraca perdagangan dan peranan ekspor minyak sawit masih cukup dominan walaupun kontribusi ekspor palm oil terhadap tetap total ekspor Indonesia itu mengecil dari 15% menjadi 10% di tahun 2021, ini di 2024 menjadi 10%, tetapi kalau kita lihat di 2025, kalau kita bandingkan dengan 2024 ini ada kenaikan menjadi 13%. Tapi di sini terlihat bahwa masih sangat dominan, artinya sawit ini memberikan sumbangan devisa dan membuat neraca perdagangan Indonesia positif. Lanjut. Ya. Bagaimana kalau kita melihat dengan kinerja produksi, konsumsi, dan ekspor? Kalau kita melihat di sini, produksi kita memang dalam kondisi stagnan, ya, artinya bahwa bahkan di sini kalau kita lihat memang di sekitar 50-an juta saja. Di tahun 2024 ini 52,7 juta, turun dibandingkan 2023 54,8 juta secara total, ya, total produksi. Nah,
Kemudian kalau kita lihat di sini bagaimana dengan konsumsi. Konsumsi kita ini terus meningkat ya. Kalau kita lihat di data di sini, kita lihat di 2021 ini 21,1, kemudian 23 di 0,2 di tahun 2023, kemudian di tahun 2024 naik kembali menjadi 23,8 juta ton. Nah, kemudian sampai dengan bulan Juni 2024, kalau kita bandingkan dengan bulan Juni 2025, terjadi kenaikan juga dan menjadi 12,2. Ini ada kenaikan juga. Kenapa demikian? Karena di sini kita memang mandatory biodiesel itu menyebabkan kenaikan konsumsi di dalam negeri. Bahkan kalau kita lihat di sini konsumsi untuk pangan sudah tersusul oleh konsumsi untuk energi atau biodiesel. Kemudian bagaimana kalau kita lihat dengan ekspor kita? Eh, Ekspor memang terjadi kecenderungannya terjadi penurunan untuk di 2024. Ini karena memang di tahun 2024 ini harga minyak sawit dunia ini lebih tinggi dari minyak nabati lainnya, yang mana biasanya harga minyak sawit ini selalu di bawah minyak nabati lainnya, tetapi di tahun sepanjang 2024 ini terus lebih tinggi dibandingkan minyak nabati lainnya. Ini yang menyebabkan para importir atau konsumer di luar ya itu mengalihkan ke minyak nabati lain. Tetapi di bulan April tahun 2025 ini harga minyak sawit ya udah lebih rendah dibandingkan minyak nabati lainnya. Ada sudah kembali seperti semula walaupun selisihnya tidak terlalu banyak. Biasanya selisih antara harga minyak soybean oil dengan minyak palm oil itu sekitar 100 US dollar per metric ton. Itu sekarang selisihnya lebih tipis ya. Ya, tetapi ini masih lebih rendah dibandingkan dengan di tahun 2024. Baik, lanjut. Nah, kalau kita lihat ekspor ke negara tujuan kita, ekspor utama kita adalah pertama adalah ke China, itu nomor satu. Kemudian ke India, nomor dua. India ini adalah market yang sangat penting untuk Indonesia, untuk palm oil Indonesia. Nah, kemudian ya Afrika, tapi ini kan terdiri dari beberapa negara Afrika. Kalau secara negara adalah China, India, kemudian EU juga dari 27 negara, Pakistan ini cukup besar, ya ekspor kita juga tapi masih tetap lebih besar India. Kemudian ke Amerika juga sekarang terus terjadi peningkatan ekspor ke Amerika. Nah, ekspor di tahun 2024 dibandingkan dengan 2023 umumnya mengalami penurunan kecuali ke Pakistan dan Rusia. Nah, ekspor sampai dengan bulan Juni 2025 dibandingkan Juni 2024 umumnya mengalami kenaikan kecuali ke Pakistan, ke Uni Eropa, EU, dan India. India justru terjadi penurunan untuk ekspor kalau kita bandingkan 2024 dengan 2025 sampai dengan bulan Juni. Baik, lanjut. Nah, kita lihat bagaimana perdagangan minyak sawit Indonesia dengan India. Lanjut. Nah, kita lihat. Di sini sebenarnya India juga mempunyai tanaman minyak nabati, juga memproduksi. Kita lihat data sini, kita menggunakan sumbernya adalah Oil World ya, untuk tahun 2025 ini. Kemudian kita lihat bagaimana luas areal rapeseed 10.000 hektar ya. Kemudian 10 juta hektar maksud saya, 10 juta hektar. Produksinya 11,2 juta ton. Tetapi bagaimana kalau kita lihat dengan uh, produksi minyaknya? Ini kan produksi seednya. Nah, untuk produksi minyaknya untuk rapeseed 3,8 juta ton. Kemudian tapi konsumsinya juga besar untuk India 3,8. Kemudian untuk soybean juga mereka ada, cotton juga ada, groundnut juga ada, kemudian kopra ada juga, kemudian sesame atau minyak wijen ada, sunflower, termasuk
palm oil mereka juga ada. India juga mempunyai area palm oil dan mereka juga produksi, tapi produksinya masih kecil sekali, hanya 400.000 ton saja minyak. Nah, terus bagaimana kalau kita lihat dengan import? India itu masih sebagai net importer. Kenapa demikian? Karena konsumsi India itu hampir untuk minyak nabati atau vegetable oil itu 25 juta ton per tahun ya. Di tahun ini data 2024. Kemudian kalau kita lihat berapa importnya adalah 16,88 juta. Nah, kemudian artinya bahwa di sini mereka menggunakan impor khusus hanya palm oil, import palm oil itu hampir 9 juta, 8,98 juta. Artinya 9 juta. Nah, impor dari Indonesia di tahun 2024 itu sekitar 4,4 ya. 4,4 kan ini data Oil World, tapi kalau data BPS itu 4,8. Jadi memang ada beda sedikit. Kenapa demikian? Karena beda HS code-nya. HS code-nya kalau kita BPS itu ada seluruhnya. Kalau yang Oil World ini hanya tertentu saja, jadi tidak sama. Sehingga ada perbedaan data, tapi kalau BPS lebih besar karena semua dimasukkan. HS code semua masuk yang khusus untuk palm oil. Maaf, lanjut. Nah, kemudian kita lihat India import palm oil dan palm kernel oil ini dari beberapa negara. Memang kalau kita lihat dominan dari Indonesia. Dari total import di tahun kita lihat di tahun 2023 dan 2024 itu totalnya adalah hampir 9 juta bahkan di 2022 dan 2023 itu udah di atas 9 juta. Nah, kemudian dari Indonesia itu sangat besar. Sisanya kedua dari Malaysia, kemudian Thailand, kemudian dari Singapura. Singapura itu sebenarnya juga dari Indonesia juga sebenarnya atau dari Malaysia. Hanya impornya melalui Singapura. Kan begitu. Nah, ini juga kita lihat cukup besar mereka import. Palm kernel juga demikian. Eh, Hanya saja memang Indonesia untuk palm kernel ini memang juga banyak yang diproses di Indonesia untuk industri oleochemical di Indonesia. Lanjut. Baik. Kalau kita lihat bagaimana neraca dari 10 vegetable oil India dari vegetable oil. Di sini kalau kita lihat produksi kalau kita lihat di 2024 ya, itu 8,2 juta, tadi importnya 16,88, konsumsinya 24,9 atau hampir 25 juta. Nah, kemudian tetapi di sini juga ada ekspor ya, ada ekspor minyak nabati atau vegetable oil. Tadi kan ada beberapa produksi dari kalau kita lihat data dari ini yang banyak mereka produksi adalah groundnut ya, groundnut oil. Nah, ini mereka juga ekspor. India ekspor ke beberapa negara. Lanjut. Nah, ini kalau kita lihat bagaimana neraca untuk palm oil ya dan palm kernel oil di India. Kita lihat produksi India di tahun 2024 ini terbesar atau 401.000 ton ya. Tetapi masih impor 8,9. Kemudian konsumsinya 9,8 juta, tinggi sekali konsumsi untuk ini. Tetapi apapun Indonesia masih tetap lebih tinggi untuk palm oil. Indonesia adalah produsen minyak sawit terbesar di dunia, tetapi Indonesia juga konsumen minyak sawit terbesar di dunia. Nah, ini 9,8 konsumsinya, tetapi India juga ada ekspor, walaupun kecil sekali. Nah, ini mungkin dari beberapa ini dia India ekspor ya. Dari ada 12.000 di tahun 2024. Lanjut. Nah, ekspor palm oil Indonesia ke India, ini kalau kita lihat di sini untuk beberapa jenis ya, dari oleokimia, oleochemical, kemudian ada PKO, tapi yang di sini kalau kita lihat secara volume, secara volume terbesar adalah import mereka adalah dari Indonesia adalah CPO ya. Mereka CPO, India import terbesar ada CPO. Kenapa demikian? Karena di India pun juga mereka ada ini ada processing. Jadi mereka ada bahkan ada asosiasinya di sana. Yang kedua adalah import tarifnya untuk CPO lebih murah dibandingkan dengan
sudah refine, udah di refine atau udah diproses di Indonesia. Walaupun di Indonesia sendiri untuk biaya keluar atau pajak ekspor untuk CPO itu lebih tinggi dibandingkan dengan yang sudah diolah. Tetapi tetap India masih dominan, kalau lebih besar adalah import CPO atau crude palm oil. Baik, lanjut. Nah, ini kalau kita lihat di sini per bulannya atau monthly-nya, di sini terlihat bahwa terjadi kenaikan dan penurunan. Kemarin sempat menjelang ini ada penurunan import duty. Jadi kemudian ada beberapa festival di India sudah dikenaikan. Kalau kita lihat mulai dari bulan April ke Mei, kemudian Juni ada kenaikan import dari India. Lanjut. Nah, ini untuk ekspor bulanan ya, untuk monthly reportnya. Di sini saya tidak usah bacakan satu persatu, kira-kira gambarannya seperti ini. Memang fluktuatif sekali ya, tetapi apapun, India adalah pasar terbesar kedua setelah Cina dari Indonesia. Baik, lanjut. Kemudian ini ekspor ke 150 negara tujuan. India menduduki urutan kedua, China nomor satu, secara negara Pakistan nomor tiga, dan United States of America di sini nomor empat. Kemudian memang dan ini cukup konsisten karena memang kita juga suplai ke India juga tetap konsisten. India juga demikian. Nah, hanya saja memang fluktuatif, sempat di angka hampir 6 juta, turun, naik turun demikian. Tergantung dengan kondisi juga harga vegetable oil dunia seperti apa, dan juga suplai dari vegetable oil kira-kira seperti apa, sehingga India bisa berpindah kepada contoh di tahun 2024. Lanjut. Nah, ini kalau kita lihat import duty edible oils in India ya. Saya sudah sampaikan terjadi penurunan di sini di bulan Mei dari 20% ditambah 5% menjadi 16,5. Ini untuk crude palm oil. Saya sudah sampaikan bahwa uh, untuk CPO lebih murah import duty-nya. Tetapi kalau untuk RBD palm oil lebih tinggi atau 35,75%. Jadi seperti ini kondisinya. Nah, ini juga berpengaruh terhadap ekspor Indonesia, palm oil Indonesia ke India apabila ada kenaikan dari import duty. Ya, lanjut. Nah, saya ingin menyampaikan bagaimana peranan minyak sawit di dunia dan kontribusi Indonesia. Ya, lanjut. Ya, ini. Produksi vegetable vegetable oil dunia ya, atau minyak nabati dunia ini 230 juta ton. Nah, kemudian bagaimana market share atau maksud saya dari sumbangan dari palm oil dan palm kernel oil di dunia terhadap produksi minyak nabati dunia. Di sini 37,94%. Yang kedua adalah soybean oil, 28,24%. Kemudian rapeseed, kemudian sunflower, dan terakhir adalah minyak nabati lain. Artinya di sini kontribusi minyak sawit terhadap minyak nabati dunia sangat besar, 37,94%. Lanjut. Nah, kalau kita lihat bagaimana kontribusi minyak sawit Indonesia di minyak nabati dunia. Kita lihat di sini Indonesia terhadap minyak sawit ya. Dari total 37,94%, Indonesia sendiri 21,81%. Artinya sangat besar Indonesia memberikan kontribusi kepada minyak sawit terhadap minyak nabati dunia. Artinya di sini 21,8% adalah diproduksi dari Indonesia ya untuk minyak sawit ya. Seperti itu. Jadi luar biasa ini untuk peran Indonesia, minyak sawit Indonesia terhadap dunia. Lanjut. Nah,
Kemudian bagaimana kontribusi Indonesia terhadap minyak nabati dunia tadi? Ini minyak nabati tadi minyak sawitnya. Sekarang minyak nabati ini lebih besar 22,17%. Kenapa demikian? Karena di sini ada minyak kelapa. Ada minyak kelapa atau coconut oil. Tapi kecil. Tapi tetap yang terbesar adalah dari minyak sawit tadi 21, ini 22%, jadi sisanya itu adalah minyak kelapa. Lanjut. Nah, kemudian kontribusi minyak sawit Indonesia terhadap minyak sawit dunia, ya, dari total produksi hanya khusus minyak sawit tadi terhadap minyak nabati dunia, ini terhadap minyak sawit, Indonesia itu 57,49%, menyumbangkan dari total produksi minyak sawit dunia. Sisanya adalah Malaysia 24,61%. Thailand, kemudian Nigeria, dan negara-negara lain seperti di Amerika Latin. Artinya bahwa ini luar biasa peran Indonesia, minyak sawit Indonesia terhadap minyak sawit, kontribusi terhadap minyak sawit di dunia. Karena 57%, 57,5% ini dari sumbangan dari Indonesia produksinya. Lanjut. Nah, kemudian kontribusi ekspor. Kontribusi ekspor kita juga demikian. Ekspor kita ini 50,05%, 50%, ya. Ekspor ini di tahun 2024 datanya adalah untuk palm oil dan palm kernel oil. Jadi ini sangat besar. Malaysia 35%, sisanya Thailand, Papua New Guinea, dan negara-negara lain. Jadi luar biasa sumbangan Indonesia terhadap minyak nabati dunia dan minyak sawit dunia. Lanjut. Kemudian kita lihat konsumsi. Tadi sudah saya sampaikan bahwa Indonesia adalah produsen terbesar minyak sawit di dunia. Tetapi Indonesia juga sebagai konsumen minyak sawit terbesar di dunia. Indonesia mengkonsumsi 27%. Kalau kita lihat dari total produksi dunia, kita mengkonsumsi 27%. India 10,8%, yang lain kecil-kecil. Cina juga 6, ini khusus minyak sawit 6,62%, EU 6,12%, Malaysia 5%, sisanya adalah negara-negara lain. Tetapi perlu saya sampaikan bahwa Indonesia adalah selain produsen juga sebagai konsumen minyak sawit terbesar di dunia. Lanjut. Nah, kita melihat harga di sini tadi sudah saya sampaikan bahwa semenjak April ini harga sudah mulai di bawah, ya, artinya harga minyak sawit sudah di bawah dari minyak nabati lainnya. Nah, ini juga karena ini juga akan berpengaruh terhadap ekspor Indonesia apabila harga terus melambung tinggi, tetapi ini kita sudah melihat bahwa ternyata sudah mulai kembali lebih rendah dibandingkan minyak nabati lainnya. Nah, baik, lanjut. Oke, saya rasa sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Edi atas pemaparannya. Tadi Bapak Edi telah memaparkan bagaimana dinamika perdagangan antara Indonesia dan India, yang mana India merupakan mitra dagang terbesar kedua setelah impor baik palm oil maupun palm kernel oil. India juga didominasi oleh Indonesia dengan produk berupa CPO, karena ternyata impor kami CPO itu lebih murah dibanding produk yang sudah diproses di Indonesia. Pak Edi juga tadi menyampaikan bagaimana dampak kenaikan import duty terhadap ekspor Indonesia ke India. Kemudian setelah sesi pemaparan ini nanti dari ketiga narasumber ini selesai, akan kami buka sesi tanya jawab. Jadi bagi para peserta yang ingin bertanya, silahkan untuk menuliskan pertanyaan di kolom komentar dengan disertakan nama, instansi, dan pertanyaan. Selanjutnya kita akan mendengar perspektif lain dari narasumber kedua, yaitu Bapak Wijayanto, selaku Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Bapak Wijayanto akan menjelaskan mengenai tren perdagangan bilateral Indonesia yang menjadi fondasi penting dalam melihat
posisi strategis minyak sawit. Kepada Bapak Wijayanto, kami persilakan untuk menyampaikan pemaparan. Terima kasih Ibu Moderator atas kesempatan kepada kami. Eh, yang kami hormati tentunya Bapak Edi Martono, selaku Ketua GAPKI, kemudian juga Pak Fadil Hasan, eh, selaku expert dan senior ekonomis dari eh, GAPKI, serta Bapak Ibu yang hadir pada seminar webinar Indef eh, bertema Palm Oil as Strategic Corridor, Strengthening Indonesia India Economic and Trade Cooperation. Jadi pada kesempatan ini kami akan menyampaikan paparan dengan judul Masa Depan Kebijakan Perdagangan Minyak Sawit Indonesia dan India. Di slide kami akan memaparkan 4 topik utama terkait dengan arah kebijakan kelapa sawit Indonesia, kemudian hal-hal penting yang terkait tren data ekspor minyak sawit Indonesia dan India, lalu juga terkait dengan utilisasi perjanjian dagang antara Indonesia dan India, serta poin keempat terkait dengan arah ke depan untuk perdagangan minyak sawit kita dengan India. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tentunya sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Konstitusi Indonesia mengamanatkan bahwa para pembuat kebijakan kita itu adalah untuk memprioritaskan kesejahteraan masyarakat dan ikut dalam melaksanakan ketertiban dunia. Oleh karena itu, tentunya kelapa sawit yang merupakan salah satu komoditas strategis kita, penghasil devisa ekspor dari sektor non-migas, diarahkan untuk yang pertama memastikan ketersediaan pangan dan energi untuk masyarakat Indonesia. Kemudian yang kedua adalah mendorong hilirisasi produk untuk kelapa sawit di Indonesia serta meningkatkan praktek sustainability dan traceability untuk produk minyak sawit dan turunannya. Dalam upaya tersebut tentunya kita ingin memastikan ketersediaan pangan dan energi eh, di mana kebijakan yang disusun oleh pemerintah dengan tentunya berkoordinasi dengan semua pemangku kepentingan, di mana adalah antara lain contohnya seperti misalnya kita melakukan pemenuhan kebutuhan minyak goreng minyak kita dalam negeri sebagai persyaratan dalam hal penerbitan persetujuan ekspor untuk produk CPO, kemudian RPD palm oil, RPD palm olein atau minyak goreng sesuai dengan peraturan Menteri Perdagangan khususnya nomor 26 tahun 2024. Dan yang kedua adalah pemenuhan kebutuhan biofuel dalam negeri dengan campuran 40% biofuel sawit dan 60% solar atau disebut juga dengan B40 yang dilaksanakan oleh produsen biofuel di Indonesia sesuai dengan keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 341 tahun 2024. Kemudian Bapak Ibu sekalian, selanjutnya untuk mendorong hilirisasi produk kebijakan yang disusun, kita juga mengenakan apa yang disebut sebagai kebijakan pengenaan biaya keluar maupun pungutan ekspor, yang mana ini bertujuan tentunya untuk mendorong arah produk yang bernilai tambah tinggi dan ini sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan juga dalam peraturan PMK nomor 38 tahun 2024 serta PMK nomor 30 tahun 2025. Kemudian tentunya dalam rangka meningkatkan praktek keberlanjutan maupun keterselusuran ya kebijakan yang diselenggarakan antara lain misalnya yang pertama adalah di mana semua pihak yang memproduksi produk turunan kelapa sawit termasuk di antaranya adalah pekebun, kemudian refinery maupun produsen biofuel ini diwajibkan melakukan sertifikasi ISPO atau dikenal sebagai Indonesian Sustainable Palm Oil sehingga dapat memenuhi standar keberlanjutan dan ketertelusuran sesuai dengan peraturan Presiden nomor 16 tahun 2025. Mohon maaf. Selanjutnya terkait dengan program peremajaan sawit rakyat berupa penanaman kembali atau replanting pohon kelapa sawit tua yang diganti dengan bibit yang memenuhi aspek keberlanjutan dan lebih produktif sesuai dengan peraturan Menteri Pertanian nomor 5 tahun 2025. Next slide. Terkait dengan data-data tren data ekspor tadi sebagaimana sudah disampaikan oleh Pak Edi, di sini juga kita lihat dari segi data tren ekspor kita ke India,
ini terlihat bahwa pada 5 tahun terakhir, mulai dari kurun waktu tahun 2020 hingga 2024, India mengimpor produk sawit Indonesia dengan rata-rata tumbuh sekitar 5,06%, ketika pada saat yang bersamaan impor dunia sedang menyusut sekitar 2,15%. Sedangkan pada tahun 2024, India merupakan juga importir terbesar minyak sawit dunia yang mengimpor kurang lebih 8,62 juta ton atau 20% dari seluruh impor minyak kelapa sawit HS 15 11 11 10 dan 15 11 90. Pada tahun 2024 tersebut Indonesia juga merupakan pemasok terbesar kelapa sawit yang memenuhi sekitar 50% impor India. Kemudian, apabila kita telusuri lebih dalam lagi, fenomena ekspor India pada ekspor kelapa sawit juga terjadi peningkatan, terutama terkait dengan produk energi dan turunan sawit. Dengan data-data pada tahun 2020 hingga tahun 2024, ekspor India pada produk energi maupun turunannya dari kelapa sawit itu meningkat 14,51% hingga mencapai 4,53 juta ton di tahun 2024. Sebagian besar memang ekspor India tersebut menuju ke pasar Uni Emirat Arab, di mana pada tahun 2020 hingga 2024 trennya naik signifikan sekitar 59,42% hingga mencapai 1,7 juta ton di tahun 2024. Adapun komoditas ekspor India pada produk energi dan turunan dari kelapa sawit ini antara lain produk biofuel, kemudian palm oil meal effluent atau POME, serta palm acid oil atau PAO, serta turunan fatty alcohol ataupun bioplastik maupun biofine chemicals. Dari data-data tersebut ternyata kita dapat amati bahwa terdapat peningkatan ekspor India pada produk energi maupun turunan dari kelapa sawit, yang mana memang sebagian besar bahan bakunya ini berasal dari Indonesia. Next slide, terkait dengan utilisasi perjanjian dagang antara Indonesia dan India. Memang sejak tahun 2010 hingga saat ini, ekspor dari negara ASEAN dan India dapat memanfaatkan perjanjian dagang ASEAN-India Free Trade Area yang dapat mengurangi serta menghapus tarif pada 76,4% dari jenis barang. Dan terkait dengan perjanjian AFTA tersebut telah disepakati adanya review yang berjalan hingga saat ini. Dapat kami informasikan bahwa FTA telah diutilisasi oleh sebagian besar eksportir yang mengekspor produk kelapa sawit dan turunan ke India maupun produk lainnya. Dan sebagai upaya untuk meningkatkan perdagangan dengan India melalui perjanjian dagang FTA tersebut, pada tahun 2021, pemerintah Indonesia dan India telah menyepakati adanya preliminary discussion terkait dengan Preferential Tariff Agreement atau PTA dengan India. Dan sampai saat ini diskusi tersebut masih berlangsung. Next slide. Terkait dengan arah perdagangan minyak sawit Indonesia dan India, Bapak Ibu sekalian, berdasarkan perkembangan kebijakan dan data-data serta insight yang telah kami paparkan, tentunya kami menekankan di sini bahwa terkait dengan perdagangan sawit ini, tetap bahwa kita akan memprioritaskan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kita dan tentunya melaksanakan ketertiban dunia, terutama kalau kita melihat kepada keberterimaan minyak sawit Indonesia melalui tadi salah satunya sertifikasi sawit yang berkelanjutan atau ISPU. Dalam upaya tersebut dapat kami laporkan bahwa pada tahun 2018 yang lalu, Asosiasi Ekstraksi Pelarut atau Solvent Extractor Association India dan Dewan Minyak Sawit Indonesia telah menandatangani MOU ya berkaitan dengan pengakuan ISPO maupun Indian Palm Oil Sustainability Framework sebagai kerangka kerja, produksi, dan perdagangan antara Indonesia dan India. Kedepannya tentunya kita berharap bahwa peningkatan keberterimaan sawit tersebut dapat juga memperkuat artinya beberapa hal yang menyangkut aspek perdagangan khususnya di produk minyak sawit dan turunan. Antara lain tentunya kita juga melakukan pemetaan dan penelusuran strategi untuk mengurangi hambatan dagang dengan India, tentunya dengan melakukan semacam mutual recognition agreement
kemudian sertifikasi ISPO dan khususnya proses ekspor kita minyak sawit kita ke India, lalu juga peningkatan produktivitas serta praktek keberlanjutan pada seluruh rantai pasok minyak sawit sehingga dapat meningkatkan daya saing harga maupun kualitas dari produk sawit kita. Serta pengorganisasian berbagai program pengembangan ekspor ke India melalui kegiatan pameran dagang. Sebagaimana kita ketahui, kita memiliki Trade Expo Indonesia yang berlangsung setiap tahun. Kemudian juga melakukan misi dagang, kemudian adanya website INA Export, sertifikasi produk maupun pelaksanaan ekspor center di beberapa daerah. Kami kira itu saja sekilas pandangan kami terkait dengan potensi perdagangan Indonesia dan India terkait dengan produk sawit dan turunannya. Tentunya nanti ke dalam sesi diskusi banyak hal yang dapat kita jadikan masukan untuk konstruksi lebih lanjut dalam upaya peningkatan kerjasama perdagangan khususnya untuk produk sawit dan turunnya dengan India. Demikian, terima kasih, kami kembalikan ke Ibu Moderator. Baik, terima kasih kepada Pak Wijayanto atas pemaparannya. Tadi kita sudah mendengarkan bagaimana perspektif dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia demi meningkatkan kesejahteraan warga negara Indonesia dan perkembangan perdagangan global. Dan kebijakan kelapa sawit Indonesia ini akan terus diarahkan untuk memastikan penyediaan pangan dan energi untuk kebutuhan domestik, kemudian meningkatkan hilirisasi produk, dan meningkatkan sistem keberlanjutan dan ketelusuran untuk memenuhi persyaratan global. Baik, setelah ini kita beralih ke pembicara terakhir pada sesi ini, yaitu Bapak Fadil Hasan. Tapi sebelum itu ya, saya dapat informasi bahwa Pak Edi Martono belum tidak bisa lanjut setelah jam 3 ya Pak ya? Ya, jadi mungkin sebelum kita ke pemaparan Pak Fadil, ini di kolom komentar sudah ada beberapa pertanyaan yang diarahkan kepada Pak Edi. Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu ya Pak ya. Saya coba bacakan pertanyaan yang pertama. Ini dari Nursianto Biar Pangidin. Izin bertanya kepada Pak, saat ini perkebunan kelapa sawit sedang disorot dengan berbagai kasus hukum agraria dan konflik dengan masyarakat adat. Bagaimana respon dan strategi GAPI untuk mengkoordinasikan para pekebun dan industri swasta kelapa sawit agar menjunjung keadilan sosial? Itu pertanyaan pertama. Kemudian kedua, bagaimana pengaruh kasus-kasus di atas terhadap kepercayaan investor atau buyer luar negeri dan ke status keberlanjutan? Terima kasih. Silakan Pak Edi. Baik, terima kasih. Ini pertama-tama saya sampaikan dulu ini selamat sore ini Pak Wijayanto. Maaf tadi saya nggak melihat Pak Wijayanto juga Pak Fadil. Terima kasih ini udah juga kita sama-sama di Zoom ini ya, artinya bahwa ini nanti coba ini adalah luar biasa kalau kita lihat kerjasama kita dengan India. Ya, India adalah market yang sangat penting untuk Indonesia. Nah, saya akan menjawab pertanyaan yang ada di chat ya. Pertama ada dua kalau saya lihat. Pertama mengenai bagaimana konflik kasus ini apa namanya dengan masyarakat adat. Sebenarnya kalau kita lihat saat ini itu justru masyarakat adat tuh hampir bisa dikatakan sudah hampir tidak ada, utamanya di anggota GAPKI ya. Tetapi yang ada justru bukan masyarakat adat, tetapi masyarakat sekitar. Contoh ini seperti ini, misalnya di Kalimantan Tengah, itu memang waktu itu secara aturannya itu memang kalau apabila sudah mencukupi plasma atau kemitraan itu 20%, itu memang tidak diperlukan lagi kemitraan. Tetapi dalam perkembangan adalah bahkan sudah ada yang lebih dari itu, bahkan ada yang 30, ada yang 50%. Perkembangan karena waktu itu dengan ayahnya misalnya atau dengan ibunya kita perusahaan itu melakukan kerjasama kemitraan. Nah ini sudah ada anak-anaknya. Nah ini ada tuntutan-tuntutan baru. Tetapi sebenarnya itu juga sudah selesai dengan aturan yang ada sekarang dengan aturan Kementan di mana di sini jelas sekali
ada kegiatan produktif lainnya yang bisa kalau apabila itu tidak ada lahannya. Kenapa demikian? Karena banyak lahan-lahan yang akan dibuka sawit untuk kemitraan, ini justru posisinya ada di kawasan hutan. Nah, ini yang justru akan nanti bermasalah dengan ASPO dan RSPO. Sehingga kita tidak bisa membuka itu. Karena itu kita akan melanggar undang-undang, bahkan terjadinya adalah nanti pidana. Perusahaan akan kena pidana, selain denda dan pidana. Sehingga dikeluarkanlah aturan yang baru dengan kegiatan produktif lainnya. Ini sedang diproses, artinya sudah oleh Kementan juga untuk seperti apa sih sampai nilai produktifnya itu seperti apa. Paling tidak harus sama dengan sawit. Ya. Bisa kegiatan yang lain, mau peternakan, atau sapi misalnya begitu, atau yang lain lah, yang artinya bahwa nanti bisa menghasilkan lebih baik kan begitu. Nah, ternyata jagung kita lihat kalau jagung itu juga cukup menarik karena kita masih ternyata juga kemarin masih cukup besar impor jagung. Nah, ini juga ternyata cukup menarik apabila mereka langsung nanti kerjasama juga nanti off-takernya nanti juga ada dari peternak misalnya gitu. Nah, tapi nanti kerjasama dengan perusahaan dalam penanaman jagung begitu. Nah, ini beberapa sudah kita lakukan seperti itu. Bahkan juga kemarin juga ada kita lakukan juga dengan kegiatan kita memberikan areal yang menyediakan adalah si masyarakat, bibit dari kita, kemudian semua pupuk dari kita, pembukaan lahan dari kita bangunkan semua sampai menghasilkan diserahkan. Nah, tapi ternyata dalam perkembangan ada masalah. Kenapa demikian? Ternyata itu eh, dianggapnya tidak bisa menjadi kegiatan produktif lainnya. Nah, ini yang sekarang kita sedang upayakan agar ini bisa menjadi kegiatan produktif lainnya. Yang penting jangan di kawasan hutan. Nah, tapi kadang-kadang ini masyarakat juga begitu kita bagikan, ternyata mereka menanam pun ada di kawasan hutan. Nah, ini juga menjadi masalah baru. Nah, itu. Nah, yang kedua masalahnya adalah masalah EUDR. EUDR itu adalah kita terakhir kalau apa namanya due date-nya itu apabila di atas dari 31 Desember 2020 ini dianggap sebagai eh, deforestasi. Jadi artinya kalau ada penanaman baru kemudian di atas tahun 31 September 2020 ini dianggapnya sebagai deforestasi sehingga itu tidak dianggap tidak patuh atau tidak comply dengan EUDR. Nah, ini juga menjadi masalah baru kan gitu. Jadi ini memang harus kita selesaikan bersama nanti dengan pemerintah seperti apa langkah-langkahnya supaya ekspor kita tidak terganggu, tetapi masalah dalam negeri juga bisa teratasi. Nah, kemudian kedua, ada pertanyaan di sini mengenai bagaimana Indonesia lebih baik mengekspor CPO atau mengolahnya menjadi FAME. Perlu kita ketahui bahwa kita adalah konsumen biodiesel yang sangat besar. Sekarang, maaf, sekarang mandatorinya sudah di B40, ya. B40 itu cukup besar ya, artinya bahwa ini hampir penggunaannya aja sudah hampir 14, hampir 4, kalau ini lancar itu hampir 14 juta ton. Gitu. Nah, ekspor untuk biodiesel memang ini harus ada izin jelas karena apa? Karena tetap harus mengutamakan untuk dalam negeri dahulu kalau untuk biodiesel. Tidak kalau tidak mencukupi ya tidak diizinkan diekspor kan gitu. Nah, tetapi yang perlu diketahui adalah sebenarnya lebih bagus mana? Apakah kita menaikkan mandatori atau kita mengekspor palm oil produk kan begitu. Nah, ini saya rasa Indef juga sedang mengkaji itu. Tetapi memang sebaiknya memang kita juga melihat negara lain seperti Brasil gitu kan, bahwa mana yang menguntungkan untuk negara. Saya rasa itu lebih bagus. Tetapi kalau yang pertanyaan ini, Fami sudah pasti bahwa itu untuk kepentingan dalam negeri dahulu, jadi tetap di diutamakan ya untuk kepentingan dalam negeri. Baru kalau bisa memungkinkan ekspor kita ekspor. Demikian saya rasa dua pertanyaan ini sudah saya jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Edi atas jawabannya. Semoga
pertanyaan dari para peserta tadi telah terjawab oleh Bapak Edi. Sebenarnya Pak, ini ada satu pertanyaan lagi, tapi apakah Bapak ada waktu, Pak? Silakan, masih bisa. Oh, ya. Ini dua pertanyaan terakhir orang yang sama, yaitu Nana Agitsna dari Warta Ekonomi. Selamat sore. Pertanyaan pertama, bagaimana Gapsi menilai prospek harga CPO hingga akhir tahun, mengingat tren fluktuasi harga komoditas global? Tantangan utama yang dihadapi pelaku usaha sawit terkait pembiayaan, iklim investasi, maupun kepastian regulasi di Indonesia. Kemudian pertanyaan kedua, di sini ada, dengan meningkatnya kebutuhan domestik untuk program biodiesel, bagaimana Gapki menilai keseimbangan pasokan, ekspor, dan kebutuhan dalam negeri? Silakan Bapak. Baik. Jadi kalau masalah ini ya untuk prospek untuk harga, tren harga saya rasa masih di sekitar 1.100 sampai 1.200 dan mungkin bisa tembus sampai ke angka 1.300 US dollar per metric ton untuk Rotterdam ya, CIF Rotterdam. Kenapa demikian? Karena memang kalau kita lihat data seperti tadi saya sampaikan, data produksi kita ini 5 tahun ini stagnan. Kemudian juga kalau kita lihat produksi Malaysia juga demikian, stagnan. Sementara permintaan dunia terus meningkat. Jadi ini yang menyebabkan juga harga meningkat. Tetapi sebenarnya bukan hanya minyak sawit. Kebutuhan minyak nabati dunia pun juga meningkat. Jadi memang ini adalah antara supply dan demand. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana dengan tantangan utama yang dihadapi pelaku usaha sawit terkait pembiayaan iklim. Nah, untuk pembiayaan ya, pembiayaan sebenarnya tidak ada masalah karena bank-bank dalam negeri semuanya adalah utamanya bank anggota Himbara itu hampir semua juga membiayai industri sawit, baik di kebun maupun di downstream maupun upstream. Jadi di hilirisasi dan di upstreamnya di kebun. Sebenarnya tidak ada masalah dengan pembiayaan. Bahkan ini kemarin kalau digelontorin lagi 200 triliun, saya rasa mereka perlu juga bagaimana untuk untuk lending kan. Jadi saya rasa kita tidak ada masalah artinya dengan pembiayaan. Nah, kemudian bagaimana iklim investasi dengan kepastian regulasi. Nah, ini yang memang kita sedang berupaya dengan pemerintah, paling tidak kita mohon agar yang sudah mempunyai kepastian, artinya kepastian di Indonesia itu kan ada sertifikat, kalau untuk perusahaan sertifikat HGU, untuk apa namanya, untuk masyarakatnya sertifikat hak milik. Nah ini supaya ini menjadi pegangan supaya jangan sampai nanti kalau ini pun nanti dipermasalahkan, ini akan menyebabkan kepastian berusahanya tidak ada. Tapi ini sedang kita usahakan dan mudah-mudahan ini bisa berhasil karena memang kita bisa argumentasi di sini. Tidak harga mati, tapi bisa memberikan argumentasi dan bukti kalau itu memang kita benar, harusnya bisa diterima oleh Satgas kan. Jadi artinya bahwa ini tidak harga mati bahwa ini masuk kawasan langsung, tapi kita menunjukkan bukti-bukti bahwa ini kita sudah HGU, sudah sesuai semua. Nah itu mohon ini tidak dimasukkan dalam kawasan hutan kan gitu. Kemudian dengan meningkatnya kebutuhan domestik untuk program biodiesel, bagaimana Gapki menilai keseimbangan pasokan dan antara ekspor dan kebutuhan dalam negeri. Kami sudah sampaikan juga kepada pemerintah dalam hal ini, karena ini rencana memang ada wacana akan dinaikkan menjadi B50 di tahun depan. Namun kalau kita melihat dari kondisi produksi kita yang stagnan, bahkan produktivitas kita kalau kita mau lihat bahwa utamanya di petani, karena kita ini sawit di Indonesia ini 42%, 41-42% itu milik dari petani. Jadi sangat besar. Nah, itu sangat ini berpengaruh terhadap produksi. Ya, apabila mereka turun, maka produksi kita juga turun. Nah, sementara kalau kita lihat, mereka ini harusnya sudah sekitar 3 juta lebih yang harus di-replanting, diperemajakan atau peremajaan sawit rakyat. Tetapi kenyataannya kalau kita lihat dari data, untuk pencapaian dari PSR atau peremajaan sawit rakyat itu sangat kecil.
Kenapa demikian? Karena memang tadi yang ada masalah dengan kawasan hutan, yang ini sehingga tidak bisa mendapatkan dana hibah dari BPDP yang sebesar 60 juta per hektar tadi tidak jadi akses karena masih dalam kawasan hutan. Kemudian yang kedua adalah si petani sendiri enggan untuk memotong, untuk menebang pohonnya. Kenapa demikian? Karena dia menganggap nanti kalau ini saya tebang, saya mau hidup makan pakai apa? Padahal sementara produksi mereka sudah sangat kecil, produktivitasnya paling paling sekitar 10 ton per hektar per tahun TBS, tandan buah segar, bahkan di bawah itu. Nah, ini mereka enggan. Nah, ini yang harus saya sudah sampaikan juga kepada pemerintah bahwa ini harus dicarikan jalan keluar. Misalnya, selama menunggu produksi, mereka diberikan dana dulu sebenarnya, dana seperti apalah, apa pinjaman atau bagaimana untuk menutupi untuk kehidupan mereka sehari-hari, supaya mereka bersedia untuk menebang pohonnya. Karena begitu mereka replanting, yang 10 ton tadi bahkan di bawah itu, mereka naik bisa sampai 3 kali lipat. Kan gitu. Nah ini yang mereka kadang tidak tidak mereka sadari, sehingga kita perlu tidak harus terus-menerus memberikan ini sosialisasi kepada mereka, dan juga paling tidak ada jalan keluar apabila mereka kesulitan untuk pembiayaan hidup sehari-hari, yang mereka harus diberikan bantuan. Dan juga sebenarnya dalam menunggu tanaman itu panen, di sela-sela tanaman sawit itu bisa ditanami tanaman yang bisa dilakukan intercropping, yang tanaman semusim. Contoh tadi jagung. Jagung itu cukup menguntungkan. Kemudian sekarang pemerintah minta ditanam padi gogo untuk khusus replanting. Nah, seperti itu. Jadi artinya masih ada penghasilan lain di luar sawit. Saya rasa seperti itu. Nah, bagaimana kalau ini nanti tetap pemerintah memaksakan B50 dengan kondisi seperti ini? Kalau perkiraan kami, pasti nanti yang akan dikurangi adalah ekspor. Tidak mungkin eh, untuk pangan, yang untuk dalam negeri. Nah, namun sampai detik ini tidak usah khawatir bahwa pemerintah belum memutuskan itu, ya, belum memutuskan apakah akan lanjut ke B50 atau stay di B40. Itu belum diputuskan, dan kami sudah memberikan masukan bahwa mungkin perlu dievaluasi terlebih dahulu kalau kita melihat bagaimana, apakah akan pengaruh terhadap ekspor. Karena kalau ekspornya turun, suplai Indonesia turun terhadap dunia, harga minyak nabati akan melambung tinggi lagi. Karena Indonesia sumbangan terhadap minyak nabati di dunia cukup besar. Demikian jawaban saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edi atas jawabannya dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh para peserta. Terima kasih juga atas kehadirannya Pak Edi pada siang ini. Kami persilakan Bapak jika ingin melanjutkan agenda lain. Baik, selanjutnya kita beralih ke pembicara terakhir pada sesi ini, yaitu Bapak Fadil Hasan, ekonom senior Indef. Pak Fadil akan memaparkan mengenai pentingnya minyak sawit bagi ketahanan pangan dan ekonomi kawasan. Kepada Bapak Fadil, kami silakan menyampaikan paparannya. Ini bagusnya di mana ya? Hah? Gimana gimana? Di mana? Halo, halo, bisa dengar ya? Terdengar, Pak. Oke, terima kasih. Sebentar. Eh, jadi topik yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini adalah terkait dengan strategik
importance of palm oil in regional food economic security, terutama kaitannya dengan India. Jadi saya kira apa yang saya sampaikan sudah banyak dibahas oleh Pak Edi maupun uh, Pak Wijayanto. Jadi saya ingin mengades beberapa hal yang saya kira belum disentuh ya, yang berpengaruh terhadap hubungan antara perdagangan Indonesia-India, terutama yang terkait dengan minyak sawit, industri minyak sawit ini. Jadi yang pertama-tama saya langsung aja, ada 5 isu ya yang harus diadres terkait dalam hubungan perdagangan minyak sawit Indonesia India ini. Yang pertama adalah sebagaimana terlihat dari slide presentasi saya itu adanya penurunan wow, sebentar. Oh ini ada saya salah. Oh nggak bisa ininya ya. Lanjut apa namanya? Next. Adanya penurunan import India dari ekspor palm oil Indonesia ya. Terutama terjadi dalam beberapa bulan terakhir ya, sejak tahun 2024 sampai sekarang. Sehingga kalau kita lihat secara bulanan itu Januari Juni 2025 dibandingkan dengan Januari Juni 2024 itu turun kalau tidak salah itu sebesar 28% gitu. Nah ini kenapa terjadi itu karena harga minyak sawit di pasar internasional itu meningkat tajam ya, dan India itu dikenal sebagai price sensitif, jadi namanya sangat sensitif terhadap perubahan harga. Kalau misalnya terjadi perubahan harga di mana minyak sawit itu lebih tinggi atau sama dengan minyak nabati lain, maka kemudian India itu akan menggeser impor itu dari minyak sawit ke minyak nabati lain, terutama soybean ya. Dan kemudian yang kedua juga terkait dengan peningkatan program mandatory biofuel di Indonesia sendiri ya, yang semakin tahun semakin meningkat. Sekarang ini pada B40 ya, dan kalangan pemerintah maupun industri minyak nabati India itu agak mengkhawatirkan ketersediaan minyak sawit Indonesia untuk bisa memenuhi kebutuhan India akibat daripada peningkatan bauran program biofuel di Indonesia. Oleh karena itu, sebagaimana tadi juga disampaikan oleh Pak Edi, ya kita belum mengetahui apakah tahun 2026 ini akan ada perubahan bauran biofuel itu misalnya dari B40 ke B50 atau ke B60 atau akan tetap atau bahkan akan menurun. Nah, kita belum tahu, tapi saya kira ini salah satu faktor yang menyebabkan kemudian impor India itu mengalami penurunan. Nah, yang kedua yang perlu diadres kita itu adalah bahwa pemerintah India sendiri memang sudah menyatakan komitmen untuk meningkatkan produksi minyak nabati, terutama minyak sawit dalam negerinya itu, sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan dari impor ya. Kini pemerintah India itu memiliki program nasional peningkatan produksi minyak nabati, dan ditargetkan dalam 20 tahun mendatang mereka akan mencapai swasembada di bidang minyak nabati, minyak sawit ini gitu. Nah, tentunya waktu 20 tahun itu cukup lama ya, tetapi saya kira juga ini akan berpengaruh terhadap impor dari Indonesia gitu ya. Namun demikian, di sisi lain kita juga harus mendukung ya upaya India itu untuk bisa meningkatkan produksi minyak sawit mereka sendiri ya, karena
uh, walaupun mereka ingin mengembangkan budidaya minyak sawit itu, mereka memerlukan kerjasama ya, terutama misalnya dalam hal penyediaan bibitnya itu dari Indonesia ya gitu. Jadi kalau misalnya mereka membuka perkebunan minyak sawit ya dalam skala yang lebih luas dari ada yang sekarang, maka bibitnya itu atau benihnya itu berasal dari Indonesia, dan kita juga saya kira akan mendapatkan manfaat daripada penjualan benih ini gitu ya. Jadi saya kira kita tidak ada masalah, kita masih tetap optimis walaupun India meningkatkan produksinya. Tapi permintaan terhadap minyak nabati, terutama minyak sawit secara global itu tetap akan meningkat, sehingga India tidak akan jadi pesaing atau tidak akan mengurangi impor minyak sawit dari Indonesia. Nah, kemudian yang ketiga yang harus kita terus cermati itu ya, yang isu terkait dengan apa namanya nih? Sebentar ini saya laptop saya. Laptop apa itu tuh terkait dengan instrumen kebijakan tarif ya yang berlakukan di India ini. Banyak pihak melihat bahwa India itu uh, tidak terlalu konsisten ya menerapkan kebijakan tarifnya itu ya. Kadang-kadang tarif CPO-nya itu ditingkatkan, kemudian kadang-kadang diturunkan, sehingga eh, kita ini sebagai eksportir itu mengalami kesulitan ya dalam memprediksi eh, apa namanya eh, eh, apa volume penjualan minyak sawit kita ke India itu gitu. Jadi saya kira kita ingin melakukan sebuah policy engagement dengan pemerintah India agar kebijakan tarifnya itu lebih konsisten dan lebih predictable begitu. Nah, dalam upaya tersebut kita memang sudah banyak juga melakukan dialog ya, dan apa namanya nih diskusi, dan bahkan tahun ini itu 2 tahun terakhir kita memiliki program ini apa namanya program kampanye positif di India ya. Eh, dan salah satu aspek yang kita akan terus ini apa namanya lakukan itu dan kita intensifkan itu adalah bagaimana kita melakukan policy dialog dengan pemerintah India sehingga kebijakannya itu lebih dapat diprediksi oleh para eksportir kita itu. Nah, kemudian yang keempat, isu yang keempat itu adalah persepsi yang salah ya terhadap minyak sawit yang dianggap inferior dibandingkan dengan minyak nabati lain ya. Jadi memang kenyataannya bahwa konsumsi minyak sawit di India itu terutama oleh hotel, restoran, dan catering atau horeca industry gitu. Sementara untuk konsumsi masyarakat terutama untuk golongan menengah ke atas itu mereka menggunakan minyak nabati lain ya. Jadi saya kira persepsi ini sebenarnya kan tidak benar ya, dan kita secara konsisten dan bertahap itu harus kita rubah bahwa minyak sawit itu bukan merupakan minyak nabati yang inferior terhadap minyak nabati yang lain ya, tapi bahkan mungkin dari sisi nutrisi ya, dari sisi apa namanya kesehatan gitu itu lebih baik dibandingkan dengan minyak nabati yang lain. Nah, ini kita bisa lakukan hal-hal perubahan persepsi itu dengan melakukan berbagai aktivitas atau program kampanye untuk publik. Jadi public education lah ya kepada masyarakat India terkait dengan persepsi minyak nabati ini. Ya. Nah, yang terakhir yang juga harus kita
cermati ke depan dalam hubungan perdagangan Indonesia-India itu adalah bahwa masyarakat India juga sekarang ini sudah mulai menuntut minyak nabati ya, terutama minyak sawit yang sustainable. Jadi sustainable palm oil ya. Nah, bahkan beberapa perusahaan sudah menginginkan agar eksportir yang dari Indonesia itu sudah memiliki atau mengadop ya, mengimplementasikan praktek-praktek berkelanjutan di dalam pengelolaan apa namanya perkebunannya ataupun dalam hal downstreamingnya gitu. Jadi saya kira ini merupakan sebuah fenomena yang sifatnya mengglobal ya, bahwa ke depan semua produk itu harus lebih sustainable, harus lebih friendly environment gitu ya. Dan ini kan sesuai dengan juga komitmen dari semua negara termasuk Indonesia untuk mengurangi apa namanya greenhouse gas emissionnya itu ya, sehingga menjadi net zero emission pada tahun 2060. Nah, karena itu apa di India juga terjadi. Sebelumnya India itu terkenal dengan apa namanya atau terkenal menginginkan minyak nabati itu termasuk sawit itu yang penting murah kan gitu, yang murah. We want cheap oil, we don't want sustainable oil, dia bilang gitu ya. Tapi sekarang ini sudah berubah, jadi kita harus juga menyesuaikan ya, ya menyesuaikan tuntutan permintaan itu dengan tentunya melakukan suatu praktek-praktek pengelolaan industri yang berkelanjutan itu. Nah, jadi saya kira itu 5 isu ya yang harus kita address dalam hubungan perdagangan kita dengan India ya, terutama minyak sawit. Jadi kalau boleh saya secara ringkas apa namanya sampaikan itu bahwa hubungan itu harus go beyond trade, ada go beyond traditional trade relation gitu. Harus juga mencakup aspek kerjasama di bidang penelitian ya kan, kerjasama di bidang apa namanya program kampanye, kemudian juga di investasi dan lain. Jadi saya kira kalau misalnya kita bisa menerapkan apa namanya hubungan yang lebih luas ya, dengan India, go beyond trade gitu, itu akan memastikan bahwa pasar India itu terbuka dan kita bisa meningkatkan kehadiran kita di India tersebut. Saya kira itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Fadil atas pemaparannya yang sangat komprehensif. Tadi Bapak Fadil sudah menjelaskan mengenai 5 isu penting mengenai hubungan perdagangan antara Indonesia dan India pada komoditas minyak sawit, dan Pak Fadil juga menyatakan bahwa hubungan itu harus go beyond traditional trade relations dengan mencakup aspek kerjasama bidang penelitian, program kampanye, investasi, dan lain-lain. Baik, ketiga narasumber sudah memberikan paparan. Saatnya kita memasuki sesi tanya jawab. Peserta dapat menyampaikan pertanyaan melalui kolom komentar dengan mencantumkan nama, instansi, dan pertanyaan. Baik, di sini kita lihat di kolom komentar sudah ada pertanyaan pertama untuk Bapak Wijayanto. Penanya yang sama datang dari Nurfianto Giartanggung. Izin bertanya kepada Pak Wijayanto, bagaimana posisi dan peluang produk turunan kelapa sawit termasuk limbahnya dalam perdagangan bilateral Indonesia-India? Bagaimana juga menyeimbangkan kebutuhan ekspor ini dengan kebutuhan domestik? Terima kasih. Pada Bapak Wijayanto, boleh dijawab, Pak? Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi secara umum tadi sudah dijelaskan baik oleh Pak Fadil maupun Pak Edi bahwa terkait dengan potensi produk kelapa sawit dan turunan kita ke India ini masih cukup besar ya. Mengingat juga memang di sana itu komoditas minyak goreng juga satu komoditas utama di India, sehingga tentunya seiring dengan peningkatan populasi dan juga perkembangan berbagai industri di sana itu juga akan mendorong peningkatan permintaan dari kita.
Oleh karena tentunya sebagaimana kita tahu regulasi pemerintah dalam hal ini tentunya tetap berfokus kepada sebesar-besarnya kepentingan masyarakat kita dan kesejahteraan rakyat kita, dan di sini aspek keseimbangan dalam hal supply untuk kebutuhan domestik tetap menjadi satu prioritas baik untuk kebutuhan pangan maupun energi. Dan karenanya tentunya regulasi yang kita lakukan dengan berkoordinasi eh, dengan para pemangku kepentingan termasuk Kementerian Pertanian, Perindustrian, SDM, dan yang lain-lainnya itu juga terus berlangsung, sehingga dalam pengaturan regulasi kita juga menggunakan filosofi keseimbangan ya dalam hal untuk kebutuhan ekspor. Tetap bagaimanapun juga diprioritaskan untuk kebutuhan domestik dan untuk menjaga tingkat inflasi di dalam negeri supaya masyarakat tidak mengalami kenaikan harga untuk produk seperti minyak goreng yang tentunya ini akan berdampak kurang baik ke kita. Saya kira itu, dan kedepannya tetap bahwa kerjasama dengan India masih cukup terbuka, dan kita mencoba untuk melakukan pendekatan yang bersikap konstruktif dan mutually benefit untuk kedua belah pihak. Demikian, Bu Moderator. Baik, Pak Wijayanto, terima kasih atas jawabannya. Kemudian di sini ada pertanyaan tambahan. Mungkin Pak Wijayanto bisa sekalian menjawab nih Pak. Di sini ada pertanyaan dari Ferwi Kadin. India dan Cina keduanya negara berpenduduk 1,5 miliar. Mengapa konsumsinya hanya 6,6% dan 10,8%? Sementara Indonesia berpenduduk hanya 281 juta, mengkonsumsi 27,04% dari world consumption. Mungkin Pak Wijayanto bisa ada tanggapan Pak mengenai hal ini? Iya. Kalau dilihat memang konsumsi kita cukup besar seperti tadi disampaikan. Selain juga konsumsi minyak goreng, penggunaan produk sawit dan turunan itu juga diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan energi seperti tadi, seperti B40. Dan selain itu tentunya juga industri-industri hilir dari kelapa sawit juga banyak menyerap produk-produk sawit dari produsen kita, dan di sini tentunya tidak mengherankan ya kalau dari segi konsumsi tentunya kita cukup besar apa namanya share-nya terhadap konsumsi produksi global. Saya kira kalau ini tentunya diarahkan kepada aspek nilai tambah dan tentunya berdampak kepada multiplier efek yang positif terhadap pembukaan lapangan pekerja maupun potensi-potensi produk, tentunya ini saya kira juga tidak terlalu ganggu ya saya kira ya. Dan tentunya dengan aspek keseimbangan kita menerapkan produksi yang berkelanjutan, kita secara rutin juga mengkampanyekan bagaimana kita mengembangkan sawit yang lestari. Ya ini diharapkan ke depan tentunya pihak luar termasuk partner kita sawit itu juga memahami polisi yang kita terapkan. Saya kira itu dari saya. Ya, baik. Terima kasih Pak Wijayanto atas jawabannya. Kemudian ini ada satu pertanyaan lagi yang diarahkan kepada Pak Fadil, Pak. Izin bertanya kepada Pak Fadil, dengan berbagai negara berlomba-lomba untuk budidaya kelapa sawit seperti Nigeria, India, Brazil, dan sebagainya, dan seperti Bapak katakan ada potensi ekspor benih kelapa sawit. Bagaimana dampak terhadap ekonomi Indonesia dari sektor kelapa sawit di masa yang akan datang bila negara-negara tersebut justru dapat bersaing lebih baik daripada Indonesia? Baik, silakan Pak Fadil. Ya, terima kasih. Jadi saya kira kita nggak usah khawatir ya kalau misalnya negara-negara lain itu melakukan perluasan perkebunan kelapa sawitnya ya. Seperti negara seperti Brazil, kemudian Nigeria, India, itu memang secara agronomis dan secara historis sawit itu kan memang berasal dari Afrika. Jadi Nigeria itu apa namanya pernah menjadi negara eksportir atau produsen sawit yang besar juga. Tapi kemudian karena mereka mendapatkan rezeki minyak ya, mereka melupakan pertaniannya. Sekarang mereka import sawit dalam jumlah besar dari Indonesia. Brazil juga secara geolokasi kan apa namanya
lokasi itu cocok gitu kan. Dan India mungkin karena keinginan untuk mengurangi ketergantungan. Tetapi kan eh, pada akhirnya ya, apakah mereka itu akan mampu bersaing dengan Indonesia itu tergantung dari biayanya, dari cost of production-nya. Nah, sampai sekarang ini cost of production baik di India maupun di Brazil maupun di Nigeria itu saya kira lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia. Ya, jadi kita eh, masih bisa berkompetisi lah dengan mereka. Di sisi lain juga saya kira kalau misalnya mereka apa namanya memerlukan ini benih, terutama di India yang mungkin ininya R&D di bidang benih sawitnya itu belum semaju di Indonesia, itu juga kita bisa memanfaatkan untuk mengekspor gitu. Kalau yang Brazil mungkin mereka sudah memiliki, Brazil dan Nigeria sudah memiliki benih tersendiri, industri apa industri ya benih tersendiri gitu yang mungkin biasa mencukupi. Tapi pada akhirnya kan mereka apa namanya juga biaya itu kan juga tergantung pada labor, pada berbagai faktor lainnya, dan sehingga total biayanya itu yang akan menentukan apakah mereka mampu bersaing atau tidak dalam konteks sekarang ini dan beberapa tahun ke depan. Saya kira kita masih mampu bersaing. Oleh karena itu ini kita itu respon kita itu bukan misalnya melarang ataupun mendiscourage mereka untuk tidak melakukan apa namanya perluasan perkebunan, tapi mungkin kita sendiri yang harus bisa meningkatkan efisiensi biaya daripada eh, ini sendiri, produk yang kita hasilkan sendiri gitu ya, sehingga market lah yang pada akhirnya menentukan mana yang lebih baik gitu dan yang lebih efisien gitu. Saya kira itu ya, intinya itu adalah kita sendiri yang harus bisa meningkatkan efisiensi ya, produksi ya, dan pemasaran dari sawit itu ya. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Fadil atas jawabannya. Mungkin di kolom komentar ada satu pertanyaan lagi untuk Pak Wijayanto, Pak. Dari Info Sawit, Ignatius Eri Kurniawan. Apa yang menjadi alasan bagi Kemendak untuk tetap menerapkan pajak ekspor dan pungutan ekspor? Menyambung ke Pak Fadil, ketika tarif barrier masih menjadi hambatan perdagangan, apakah bisa kita beyond trade untuk mengembangkan sawit berkelanjutan, inklusivitas, dan setara bagi kesejahteraan masyarakat khususnya petani? Mungkin begitu, Pak. Juga itu bisa dijawab terlebih dahulu. Baik. Untuk pertanyaan terkait dengan alasan kenapa tetap menerapkan pihak luar maupun pungutan ekspor, tentunya kita merujuk kepada peraturan yang dikeluarkan baik di level Perpres maupun di PMK ya, Peraturan Menteri Keuangan, di mana memang tujuan pungutan atau pihak luar itu utamanya adalah kalau untuk ekspor tax atau pungutan atau pihak luar itu memang ditujukan untuk men-trigger hilirisasi produk yang bernilai tambah, karena memang tujuan awal daripada penerapan pihak luar itu adalah mendorong eksportir untuk mensuplai produk yang lebih produk yang bernilai tambah lebih tinggi daripada yang produk raw-nya, produk hulunya. Sedangkan di sisi yang lain tentunya untuk penerapan ekspor levy, sebagaimana juga tujuan dari yang kita dijelaskan di dalam peraturan pemerintah itu terkait dengan bagaimana agar dana-dana ekspor yang dikumpulkan dari ekspor levy itu dapat dipergunakan untuk sektor yang dalam hal ini yang menjadi penyumbang dana tersebut, yaitu dari sektor sawit, yang tujuannya antara lain untuk peningkatan produktivitas, terus capacity building, kemudian juga untuk promosi, advokasi, dan yang lain-lain. Jadi memang sejauh ini pemerintah memandang penerapan kebijakan tersebut, baik BK maupun pungutan ekspor masih cukup efektif diterapkan hingga saat ini, baik dari segi hilirisasi maupun untuk pengembangan sektor kelapa sawit itu sendiri. Baik, Pak. Terima kasih atas Demikian. jawabannya. Dari Pak Oke, Fadil mungkin ya. ada yang mau Jadi saya ditambahkan? singkat ya,
apa namanya, kalau misalnya memang hambatan tarif ini masih menjadi persoalan kita, saya kira memang ya kita harus melakukan dialog ya dan policy engagement dengan pemerintah sana gitu, ya kan. Kita kan juga menerapkan berbagai regulasi ya perdagangan ya. Jadi hak mereka juga sebenarnya itu melakukan hal yang sama, tetapi yang perlu kita apa namanya sampaikan itu bahwa regulasi yang predictable dan konsisten itu akan memberikan manfaat bukan buat kita saja tapi juga buat konsumer India gitu ya kan. Kalau misalnya mereka melakukannya tidak secara konsisten, kadang tinggi, kadang rendah, itu juga akan berpengaruh terhadap inflasi misalnya kalau tinggi gitu kan. Jadi saya kira ya ini yang harus kita bagian daripada dialog yang kita akan lakukan gitu. Jadi uh, apa namanya ya dialog lah cara kita untuk meyakinkan pihak India terkait dengan penerapan atau tarif policy itu. Nah, yang kedua yang terkait dengan ini fokus dalam negeri ya biodiesel, kuncinya itu saya kira bukan di it's not a choice gitu, not either or gitu. Kita sebenarnya bisa both of dua-duanya gitu, asal kemudian kita mampu melakukan peningkatan produksi sawit itu sendiri secara sustainable gitu. Jadi kita bisa memenuhi kedua kebutuhan ini, kebutuhan fosil maupun kebutuhan food gitu kan. Fossil and fuel itu bisa kita penuhi asalkan kita melakukan peningkatan produksi secara sustainable. Dengan cara apa? Ya, dengan cara produktivitasnya kita tingkatkan, misalnya dengan program peremajaan sawit rakyat, kemudian juga misalnya rehabilitasi kebun-kebun yang tidak produktif, dan seterusnya, pemupukan yang lebih baik lagi, dan seterusnya gitu. Jadi saya kira itu kenyataan bahwa sekarang ini baik food maupun fuel itu merupakan ini apa namanya dua penggunaan dari minyak sawit yang tumbuh dua-duanya ya. Tapi kita kan harusnya tidak melihat itu sebagai suatu hambatan atau sebagai suatu persoalan, justru sebagai sebuah opportunity untuk kita bisa meningkatkan produksi sehingga kedua kebutuhan tersebut bisa tercukupi dengan baik. Saya kira itu ya. Jadi saya kira mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi bisa kita akhiri karena saya ada 3:30 ada meeting juga nih Mbak Mutia dan Pak Wijayanto. Apa kabar Pak Wijayanto? Baik Pak, izin saya juga mau ada acara yang lain nih. Iya, iya, iya. Baik, baik Pak. Mungkin kalau misalkan sekali lagi untuk closing remarks atau pesan pamungkas gitu dari bapak-bapak sekalian, boleh Pak? Ya, boleh. Boleh, ya, silakan Pak Fadil. Ya, jadi saya kira hubungan perdagangan kita dengan India itu harus kita perkuat, harus kita perluas, misalnya saja dengan melakukan apa yang sudah kita lakukan juga dengan negara-negara lain melalui FTA ataupun SEPA dan seterusnya gitu ya. Kalau sekarang ini masih PTA Pak Wijayanto ya dalam prosesnya. Kita harus kita perkuat ke sana. Kemudian yang kedua juga kita harus go beyond trade lah. Kita harus melakukan kerjasama di bidang research and development ya untuk bisa membantu India meningkatkan produksinya. Kemudian juga kita dalam hal apa namanya promosi atau program kampanye ya publik di India sendiri maupun di Indonesia supaya ada perbaikan atau perubahan public persepsi dan di bidang investasi misalnya seterusnya gitu kerjasama investasi. Nah jadi saya kira dengan kedua hal tersebut ya dengan ada PTA kerjasama ekonomi yang lebih luas lebih kuat kemudian juga dengan kerjasama
go beyond trade ini kita bisa memelihara pasar kita di sana, bahkan juga bisa meningkatkan kehadiran kita di pasar India itu. Terima kasih. Gitu. Baik, terima kasih Pak Fadil atas pesan penutupnya. Mungkin kita langsung ke Pak Wijayanto, silakan Pak. Ya, ya tadi menyambung apa yang disampaikan Pak Fadil, tentunya kami dari pemerintah sangat mendukung ya program peningkatan kerjasama bilateral kita dengan India, khususnya terkait komoditas sawit, karena sama-sama kita ketahui India ini adalah negara mitra dagang yang menyumbang surplus terbesar ke kita, sehingga mereka ini ibaratnya memang Indonesia. Jadi tidak hanya kelapa sawit saja, tapi banyak produk lainnya. Tentunya kita harus jaga ini, dan perjanjian perdagangan yang saat ini tengah berlangsung, untuk kedepannya kita juga akan lebih komprehensifkan supaya makin meningkatkan akses pasar kita ke sana ataupun sebaliknya. Jadi ini pun memang satu bagian dari upaya bersama, dan tentunya seluruh stakeholders terkait termasuk kelapa sawit ini kita selalu rangkul untuk bagaimana kita mengatasi berbagai hambatan perdagangan yang ada antara keduanya. Saya optimis kita akan semakin baik dengan India, dan harapannya tentunya masyarakat kita juga akan semakin sejahtera dan meningkatkan juga devisa. Demikian, terima kasih. Terima kasih kepada para narasumber atas pesan pamungkasnya. Dengan berakhirnya rangkaian sesi hari ini, kita semakin memahami bahwa minyak sawit itu dapat menjadi penggerak penting bagi perdagangan bilateral, pertumbuhan berkelanjutan, dan ketahanan pangan regional antara Indonesia dan India. Terima kasih kepada para narasumber atas pemaparannya, kepada seluruh peserta dan rekan-rekan media yang telah mengikuti webinar pada siang ini. Semoga diskusi yang berlangsung dapat menjadi inspirasi dan masukan berharga bagi penguatan kerjasama India dan Indonesia di masa yang mendatang. Dengan demikian, webinar siang ini resmi ditutup. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Masih ya. Ya, Terima kasih terima kasih semua. Pak Fadil, terima kasih Pak Pak Wijaya, Wijanto. makasih. Terima kasih Pak Fadil ya Ya, semua. Assalamualaikum. Salam.